Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini kita diperjumpakan dalam satu acara DP3A Dalduk KB bercerita. Telah hadir dua narasumber kita. Samping kanan saya telah hadir Bapak Bupati Kabupaten Maros, Bapak Haji Andi Sapil Hedirsam. Selamat sore Bapak. Sehat Bapak Bupati? Alhamdulillah sehat ini. Ya. Ini Nah, sehat segar ini kita. saya lihat aktivitasnya sangat padat Pak Bupati. Alhamdulillah. Ya, semoga selalu sehat Pak Bupati, dan tentu pada kesempatan berbagi ini bukan hanya Bapak Bupati Kabupaten Maros juga yang hadir. Di samping kanan kita telah hadir juga Ibu Kadis Dr. Haji Fitri Adicaya Escape MKes. Selamat sore Bu. Mas sore Kak, Sehat Bu? sehat alhamdulillah. Iya, terlihat dari senyum daripada Ibu Kadis sangat cerah, yang menandakan bahwa jumpa kita pada kesempatan sore berbagi ini tentu akan banyak mendiskusikan hal terkhusus tentang stunting Bu ya. Iya. Bapak Bupati, kita melihat data yang ada di Sulawesi Selatan cukup cukup menjadi petikan untuk kita melihat bahwa Kabupaten Maros salah satu kabupaten yang ya secara data stuntingnya tinggi Pak Bupati. Ya, bagaimana pandangan Anda? Iya, makasih Dinda Misbah yang mandu acara kita hari ini. Ya, memang untuk persoalan stunting di Kabupaten Maros, data SSGI kita itu 37,55%. Ini memang menunjukkan bahwa Kabupaten Maros ini agak tinggi dan malah tertinggi kedua di Sulawesi Sulawesi Selatan. Ya, saya selalu katakan pada beberapa pihak dan teman-teman semua bahwa data ini juga harus kita percaya. Dalam artian adalah saya sebenarnya senang dengan rekan-rekan tim yang di bawah, tim kesehatan, tim pendataan, bahwa dia betul-betul mendata sekarang anak-anak kita yang ada di Maros yang terkena stunting. Sekarang pertanyaannya adalah ketika data ini tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka penyebaran stunting dan Ya. juga bagaimana kita melaksanakan langkah-langkah untuk persoalan penanganan stunting. Penanganan stunting Pak Bupati ya. Ini yang kita lagi lakukan, dan ya alhamdulillah dengan gerakan bersama, kolaborasi bersama semua pihak. Karena sekali lagi saya selalu katakan bahwa stunting ini bukan hanya dikerjakan oleh ya tanda kutip oleh dinas kesehatan atau hanya dinas DP3A Dalduk KB misalnya ini, tetapi persoalan stunting ini adalah persoalan nasional, persoalan daerah kita dan persoalan kita semua. Persoalan kita semua Pak Bupati. Dan semuanya harus bergerak untuk melakukan hal pencegahan tersebut. Sehingga beberapa langkah yang telah kami lakukan di pemerintah daerah. Yang pertama, langkah percepatan untuk penanganan stunting ini, kita telah membentuk tim untuk keputusan Bupati untuk pembentukan tim penurunan stunting di Kabupaten Maros. Tim kerjanya Pak Bupati. Tim kerja Ya. yang dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati. Ya. Dan ini sudah kita bentuk mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Yang kedua adalah kita melakukan gerakan yang namanya gerakan-gerakan untuk pencegahan di bawah. Dan alhamdulillah inovasi-inovasi yang dihasilkan dari pemerintah Kabupaten Maros dan beberapa stakeholder ini menunjukkan hal yang positif. Yang pertama, misalnya ada inovasi dari teman-teman di SDM PKH untuk membentuk namanya kampus S3 ya. Kampus 3 Pak Bupati. S3 yakni sekolah sadar tentang stunting. Ya, ini bertujuan bagaimana kita menciptakan fasilitator-fasilitator sampai di tingkat desa, terutama di lokus ya, karena ini ada 30 lokus yang menjadi sasaran utama kita dalam penurunan stunting ini. Dan kita berharap di situ akan lahir fasilitator-fasilitator yang
betul-betul paham dulu tentang stunting. Ini yang kita harus sadarkan dulu masyarakat dan teman-teman semua pelaku penanganan stunting adalah ini mindset dia tentang stunting. Artinya pandangan dia tentang stunting ya. Jangan sampai hanya menganggap bahwa ya ketika menemukan anak yang mungkin persoalan tingginya dia Tumbuhnya, pendek, ya tubuhnya pendek langsung diklaim stunting, padahal bukan hal itu. Ini banyak faktor di dalamnya, bagaimana persoalan asupan Isinya gizinya, ya. bagaimana persoalan mungkin ya potensi ya penyakit yang anak-anak tersebut, dan ini yang harus dideteksi secara apalagi komprehensif sehingga kita menilai bahwa itu stunting. Dan alhamdulillah ini yang telah dilakukan oleh terutama di tim kerja ini beserta Dinas Kesehatan dan DP3A Daldu KB dan beberapa penyuluh-penyuluh kita ini turun dan dengan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang bagus sehingga nanti kita betul-betul mendeteksi warga kita. Ya, karena ada beberapa data ini sempat juga saya diprotes. Ada beberapa data yang ditemukan, Pak, anak saya tidak ukurannya enggak pendek, kenapa dibilang stunting? Ada misalnya kasus di Desa Tendegangke dan semuanya, dia memprotes itu. Makanya data ini kita kembali akurasi data dan alhamdulillah ini sudah berjalan saat ini. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ada inovasi yang dilakukan misalnya kampus S3. Yang kedua, kita alhamdulillah bekerja sama dengan berbagai universitas untuk terutama di persoalan kuliah kerja nyatanya, KKN kalau orang bilang itu. Saya Universitas Hasanuddin ada beberapa kampus di mana kita ambil KKN tematik persoalan stunting. Nah, dan berbagai kegiatan di DP3A mungkin ada pembuatan peluncuran kemarin di Hari Keluarga Berencana, ada peluncuran dasar ya dapur sehat, dan juga kita melatih dan mengharapkan masyarakat bisa menanam kelor sebagai sebuah tanaman yang bisa tanaman hidup di halaman rumah dan semuanya ini untuk menambah gizi masyarakat kita. Ini beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder untuk penanganan stunting ini saat ini. Nah, Bupati, selain DP3A Daldu KB, Dinas Kesehatan, instansi apa lagi Bupati yang menjadi bagian daripada kolaborasi gerakan ini untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros? Ya, mungkin sekali lagi bahwa persoalan stunting ini adalah persoalan kita semua. Jadi bukan hanya DP3A dan Dinas Kesehatan yang menjadi leading pergerakan ini, tetapi kita berharap semuanya. Kenapa? Karena persoalan stunting ini kompleks. Misalnya faktor ekonomi juga salah satunya Bupati. Ya, bagaimana persoalan ibu misalnya, kalau ibu yang potensi melahirkan bayi-bayi stunting, kenapa dia tidak bisa mendapatkan asupan gizi yang bagus? Ya mungkin karena persoalan ekonomi. Nah, ini juga harus kita sentuh, gimana misalnya dinas sosial juga turun melihat hal tersebut. Bagaimana juga menyadarkan mereka supaya para ibu-ibu ini rajin ke puskesmas dekat ataupun di posyandu, di ibu-ibu bidan di masyarakat untuk memeriksakan kandungannya. Nah, dan kita berharap dia bisa melahirkan bayi-bayi yang sehat, bukan bayi-bayi stunting. Nah, ini yang harus dideteksi dari awal, Desma. Jadi ini memang gerakan bersama kita, terutama buat para pengambil kebijakan di tingkat bawah, misalnya Pak Lurah, Pak Desa, Ketua RT, Ketua RW. Ini harus melihat warganya. Ya, kalau ada warga yang memang potensi atau ibu-ibu potensi yang kita deteksi bahwa dia akan melahirkan dan kemungkinan potensi bisa stunting, melahirkan potensi stunting, itu segera dilaporkan kepada petugas-petugas kesehatan ataupun petugas di bawah, sehingga sejak dini kita sudah mulai mereka untuk mencegah hal tersebut. Ya, termasuk sterilisasi lingkungan, Pak Bupati ya? Iya, semuanya. Jadi termasuk bagaimana budaya hidup bersih. Hari ini tadi misalnya Wakil Bupati sudah keliling di beberapa lokasi desa kelurahan yang belum ODF. Ya, bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hidup bersih ini sangat perlu. Misalnya persoalan ODF, ya buang air
Besar Sembarangan. Gencar Pak Ya. Bupati ya di hampir di Kabupaten Maros Ya, sama kita- kecamatan. Ya alhamdulillah saat ini sisa sekitar 15 desa. Terima kasih Pak Bupati. Pun juga persentasenya sisa sedikit lagi. Ya. Dan ini perlu gerakan bersama. Ya bagaimana masyarakat itu bisa tidak lagi buang air besar sembarangan, mungkin karena persoalan apakah memang dia tidak mengetahui bahwa buang air besar sembarangan itu bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua mungkin karena persoalan ekonomi. Ya, mari kita bantu masyarakat itu untuk pemenuhan jambannya, dan itu kita lagi lakukan identifikasi. Ketiga, kita mengajak masyarakat, mengajak semua pihak, mengajak CSR untuk memberikan juga terlibat pada persoalan ini. Ini hal-hal langkah yang kita lakukan saat ini. Begitupun ya alhamdulillah di beberapa tempat kita mengadakan pelatihan-pelatihan atau masyarakat ibu-ibu kita untuk bagaimana makanan yang sehat, bergizi. Ini yang utama kita lakukan di saat ini. Ya sekali lagi saya berkomitmen dan bersama Ketua Tim Penurunan Stunting Ibu Wakil Bupati, kami di pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen insya Allah mudah-mudahan target kami di tahun depan angka SSG ini ya kalau bisa turun setengahnya. Turun Bupati ya. Persentasenya ini kita akan turunkan dan langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Yang paling utama adalah sekarang pencegahan. Pencegahan Bupati. Pencegahan. Ya. Ya kalau sudah ada lahir bayi-bayi stunting di Maros ataupun ada anak-anak stunting, ya mari kita akan melakukan perbaikan gizi buat anak-anak itu dan semoga ya bisa lepas dari persoalan Stunting. itu. Ya. Dan sekarang yang utama adalah mencegah lahirnya bayi-bayi stunting dengan memberikan kesadaran kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang ya mungkin ini dari awal ya, apalagi caper ya calon pengantin, ini diajarkan dia. Betul Bupati. Ya diajarkan bahwa ya ini enggak boleh enggak boleh. Salah satunya kesiapan melahirkan Bupati ya. Iya, Berarti sangat kesiapan. berkaitan dengan kesiapan anak-anak kita untuk memang seharusnya di umur yang pas untuk melakukan pernikahan Bupati. Iya, makanya kita di pemerintah Kabupaten Maros sudah melakukan upaya bagaimana mencegah pernikahan anak. Ya, jadi anak jadi kalau di bawah umur 18 tahun itu nggak boleh dulu karena secara kesehatan dan secara psikologis sebenarnya belum siap. Ini yang sebenarnya bukan kita melarang, tetapi persoalannya belum siap dan ini banyak catatan atau kasus yang terjadi karena pernikahan anak itu. Yang kedua juga ya pembelajaran buat ibu-ibu ya supaya bisa mengetahui sejak dini ya bagaimana persoalan penyiapan gizi berimbang, gizi yang bagus untuk anak-anaknya, dan sekali lagi buat ibu-ibu yang hamil harus rajin memeriksa kesehatannya di tempat puskesmas. Puskesmas Posyandu Bupati. Dan saya sampaikan saya sudah tekankan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh pelaku-pelaku kesehatan untuk pemeriksaan ibu-ibu hamil itu tidak ada sama sekali pungutan biaya yang Gratis Bupati. gratis. Ya. Kita periksa dia. Ya. Kita berikan kesehatan, apalagi buat warga yang kurang mampu itu tidak boleh. Kita harus berikan pemeriksaan secara baik Ya. kepada mereka. Betul Bupati ya. Jadi terus saya Bupati, sekira ini menarik komitmen yang kemudian disampaikan oleh Pak Bupati Maros selaku pucuk tertinggi pemerintahan Kabupaten Maros yang kemudian berkomitmen bersama Ibu Wakil Bupati yang juga adalah ketua. Ya, ketua daripada Tim penurunan stunting. tim stunting di Kabupaten Maros. Saya kira ini menjadi ultimatum untuk kita semua dan terkhusus masyarakat juga harus sadar juga Bupati untuk ikut bersama bahwa persoalan stunting ini adalah persoalan kita bersama. Ya, sementara Bupati izin saya melangkah ke Ibu cantik di sebelah kanan kita. Hadir Ibu Kadis Dr. Haji Fitri Adi Cahya Escape MKS yang selaku beliau adalah Kadis daripada DP3 Adaluk KB. Nah, sementara Ibu persoalan secara instansi daripada DP3 Adaluk KB ini adalah menanggulangi stunting Kabupaten Maros secara khusus. Siap. Apa-apa yang telah dilakukan? Silakan Ibu. Terima kasih Kak Misbah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati karena sangat mendukung program kami terutama secara teknis, dan jangan lupa juga untuk Ibu Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maros,
dan Ibu Ketua PKK juga semua berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros. Kami di DP3A Daldu KB punya tugas baru, dan itu adalah turunan dari Perpres nomor 72 tahun 2021 sebagai koordinator untuk stunting. Ya. Jadi sesuai dengan Perpres ini peraturan Presiden bahwa semua diberikan kepada BPKBN sebagai sekretariat. Tetap akan bekerja sama dengan semua lini sektor, terutama kesehatan, sosial, dan semua yang bekerja untuk Maros. Dan sesuai dengan tupoksi bahwa kami DP3A karena mengurusi mulai dari calon pengantinnya, Bu, ibu hamilnya, sesudah melahirkan juga apa harus digunakan supaya ujung-ujungnya adalah mencegah stunting. Jadi kami sudah di Maros, izin Bapak Bupati, ada aplikasi namanya LCMIL, Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Semua calon-calon pengantin harus mendaftarkan diri kurang lebih 3 bulan sebelum menikah. Prosedurnya, Bu, ya? Jadi untuk diperiksa calon hamilnya. Jadi sebelum 3 bulan mendaftarkan diri, itu sudah mendapat pemantauan dari ibu bidan dan tim yang namanya tim pendamping keluarga, TPK. Ini kan ada di semua desa di 14 kecamatan. Jumlahnya ada 906 orang. Jadi mereka bertanggung jawab atas catin-catin di wilayah kerja mereka masing-masing. Dan harus dilaporkan di elektroniknya. Jadi ada aplikasinya. Elektronik siap menikah dan melahirkan, Bu, ya? Menikah dan hamil. Menikah dan hamil. Betul. Nanti kalau dia sudah menikah, terus dihamil, dia akan diperiksa kembali oleh tim itu. Selama 8 kali dalam kehamilannya. Nah, setelah itu dia pasca melahirkan juga akan didampingi terus oleh ibu bidan setempat, begitu. Jadi tidak putus ceritanya ini stunting. Jadi intinya mulai dari hulu sampai hilir kita insya Allah kita cegah. Apalagi kami punya namanya forum genre anak-anak muda yang bicara tentang stunting juga. Yang mengkampanyekan itu, Bu, ya? Mengkampanyekan, karena anak muda biasanya cuma didengar sama anak muda. Tapi ini kita mengaktifkan mereka kembali untuk menyampaikan pesan-pesan stunting di masyarakat. Iya, nah salah satu hal penyebab juga stunting ini adalah anak-anak muda kita yang terlalu cepat mengambil melangkah untuk memilih jalan hidupnya menikah, Bu, ya. Betul. Nah, sementara ada hal-hal yang lain, ruang-ruang yang lain seperti kuliah dan sebagainya, Bu, yang bisa dilakukan. Harus istilahnya kita harus sibukkan mereka di masa mudanya sebelum mencapai usia menikah. Ibu, yang ramai juga di hampir di dusun-dusun, di desa-desa adalah pemberitahuan di masjid bahwa ibu-ibu silakan hari ini ada penimbangan bayi dan sebagainya. Apakah ini adalah salah satu langkah daripada instansi Anda untuk menurunkan stunting ini? Dari tim TPPS izin Bupati kemarin ada edaran dari Ibu Ketua tim TPPS, Ibu Wakil Bupati, bahwa semua dalam rangka hari bulan Agustus itu adalah bulan penimbangan dan vitamin A, sekalian dengan pendataan SSGI yang baru 2022, semua diharapkan untuk ke Posyandu membawa serta anak-anaknya. Salah satu cara kita untuk menurunkan stunting di Kabupaten Maros adalah memperkuat data yang valid itu, Bu, ya? Betul. Iya. Jadi kami di BKKBN sendiri sebenarnya data penderita stunting itu ada di Dinas Kesehatan. Kami di BKKBN menyediakan data keluarga beresiko stunting. Jadi kami backup Dinas Kesehatan supaya tidak menjadi stunting baru. Nah, kalau kita sudah bisa intervensi di keluarga beresiko itu, insya Allah stunting akan pas turun. Karena kita intervensi sekalian. Contoh keluarga beresiko stunting itu ada yang 4 terlalu, Kak Adi, terlalu muda menikah, terlalu rapat melahirkan, terlalu cepat, dan terlalu tua. Jadi itu semua 4 terlalu itu menjadi faktor-faktor penyumbang angka stunting. Terkalian juga dengan faktor sanitasinya. Tidak punya jamban. Itu efek dari salah satunya. Karena ini Pak Bupati
sangat gencar untuk menjadikan Kabupaten Maros menjadi Kabupaten ODF. Jadi September ini insya Allah Pak Bupati kami siap melaksanakan mencapai Kabupaten ODF ini. ODF, Pak. Ini yang menarik ini bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Bupati bahwa untuk menurunkan stunting di Kabupaten Maros ini perlu sinergitas, bukan cuma Siap. tugas daripada DP3A Daluk-Dukcapil, juga bukan cuma tugas Dinas Kesehatan Bupati ya, tapi tugas kita semua. Nah, Bu Bupati, seberapa optimis Anda melihat gerakan kita untuk menurunkan stunting di Kabupaten Maros? Ya, saya sangat optimis lah bahwa saat ini semua stakeholder ini lagi maksimal gerakannya, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Maros menurunkan dan mencegah terjadinya stunting tersebut. Dan sekali lagi tadi ada ungkapan Bu Kepala Dinas DP3A, yang paling utama adalah mari kita mencegah sejak dini. Jadi buat ibu-ibu yang memang punya resiko, ya kita lagi data ini ibu-ibu yang berisiko untuk melahirkan bayi-bayi stunting, ini yang kita cegah dari awal. Dan harapan kita kepada ibu-ibu yang memang punya resiko itu dari awal ini bisa ya secara baik ataupun secara aktif lah, secara aktif untuk memeriksakan kandungannya, dan kita berdoa semoga ya resiko untuk melahirkan bayi-bayi stunting itu tidak terjadi. Ya ini harapan kita, dan tim TPK, tim pendamping keluarga di lapangan ini sudah siap untuk mendampingi para ya calon ibu yang ingin melahirkan, dan inilah harapan kita untuk melakukan P3 stunting. Ya, saya Bupati. Ibu Kadis, senada apa yang saya sampaikan kepada Bupati, bagaimana kesiapan dan memang totalitas daripada DP3 ini dalam mensupport apa yang telah menjadi komitmen kita menurunkan stunting di Kabupaten Maros. Siap, Kak Misbah, ini tugas kami untuk mencapai penurunan angka stunting yang harapannya Pak Bupati sampai setengahnya. Insya Allah dengan kolaborasi kami semua bisa menurunkan angka stunting, dan kami siap mendukung program pemerintah Kabupaten Maros. Dan sekali lagi kalau dari kami DP3 Daluk-Dukcapil sudah mulai dari kata berencana itu keren. Berencana itu keren. Karena berencana itu menghasilkan sesuatu yang pasti baik. Ya. Karena dari berencana akan menghasilkan keluarga-keluarga yang baik. Berencana menyiapkan remaja-remaja menjadi siap, keluarga yang siap. Seperti tadi kami juga melaksanakan penyuluhan bagi remaja-remaja khususnya yang tergabung dalam PIK-R. PIK-R itu kelompok remaja yang di sekolah, itu berupa penyuluhan kesehatan reproduksi, bagaimana mereka menyiapkan dirinya supaya siap menjadi keluarga yang berkualitas. Ya, luar biasa. Berencana itu keren, Bu ya. Berencana itu keren. Ya, menjadi satu pesan untuk kita semua bahwa ini yang menarik. Suatu hal yang telah direncanakan itu akan menghasilkan suatu hal yang baik. Ya, satu lagi Bupati, sebelum kita menutup jumpa kita, apa yang menjadi pesan khusus untuk kita semua, untuk para stakeholder yang terlibat dan terkhusus masyarakat kita, untuk terlibat khusus dalam penurunan stunting di Kabupaten Maros, agar komitmen kita, agar harapan kita tercapai, penurunan stunting itu betul-betul di Kabupaten Maros. Silakan Bupati. Ya, harapan saya sebenarnya bahwa sekali lagi bahwa persoalan pencegahan dan penanganan stunting adalah kerja kita semua, kerja bersama, kolaborasi di antara kita semua. Sehingga saya berharap kepada semua pihak, mulai juga jajaran pemerintahan sampai di tingkat bawah, di RT, Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, Kepala Lingkungan, Pak Lurah, Pak Desa, Pak Camat dan seluruhnya, apalagi ibu-ibu, ini bisa melihat lingkungan sekitarnya. Ya, bagaimana kita punya sense terhadap ya lingkungan kita, sense of sosial kita. Kita melihat tetangga kita. Ketika ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada kerabat kita, ada saudara kita di situ
yang memang punya risiko untuk melahirkan bayi-bayi stunting, maka mari kita laporkan dan mari kita sampaikan kepada petugas-petugas tim pendamping keluarga TPK kami di bawah supaya bisa mendapatkan pengetahuan ataupun dampingan supaya insya Allah di Kabupaten Maros tidak lahir lagi bayi-bayi stunting, tetapi kita melahirkan bayi-bayi yang sehat. Dan keluarga tadi yang disampaikan, keluarga yang berkualitas kita akan wujudkan, dan kita mulai dari kesadaran dari awal. Sosialisasi terus kita lakukan, terutama buat para remaja kita, pemuda kita, karena ya di Kabupaten Maros saat ini jumlah penduduk yang sudah usia 15 tahun sampai 35 tahun itu sudah di atas 50%. Jadi memang pendekatan pada pemuda remaja sejak dini untuk pengetahuan dia nanti membina rumah tangga itu harus dari awal dipahami. Ya, ini harapan kita dan pada seluruh warga Kabupaten Maros, mari kita ciptakan keluarga yang berkualitas dan mari kita semua mencegah dan memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk bagi anak-anaknya yang berusia di bawah 18 tahun, jangan dulu buru-buru menikah. Masih ada, mari kita memberikan pendidikan kepada anak kita dan kita berusaha bersama untuk stop untuk perkawinan anak kita. Dan juga ya kita berharap para calon-calon pengantin semuanya punya pengetahuan yang lebih baik dulu ya sebelum berkeluarga, sehingga insya Allah siap dan kita bisa menciptakan keluarga yang berkualitas. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ya baik tim pendamping keluarga di bawah, baik para penyuluh-penyuluh kita, tim kesehatan, tim tim dari penyuluh, baik penyuluh KB, penyuluh kesehatan, para dokter, para medis, semuanya yang bergerak di bawah, apalagi semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Ini mari kita saling memberikan penyadaran dan kebersamaan dalam kita semua untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting. Kita mencegah dan menurunkan stunting berarti kita menjaga generasi ke depan kita. Kita merawat generasi kita menjadi generasi yang emas, generasi yang sehat, generasi yang berkualitas, dan kita akan wujudkan Indonesia emas nanti di 2024, 2025, dan ya, insya Allah secepatnya lah kita menjadikan Indonesia emas dan Kabupaten Maros juga yang insya Allah Kabupaten Maros yang lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi. Ya. Makasih Demsbah. Terus Bapak Bupati Kabupaten Maros, pesannya sangat sejuk menyampaikan kepada kita semua bahwa perlu kita mencegah stunting sejak dini. Salah satunya adalah mencegah perkawinan anak. Ya, kita berharap bahwa anak-anak kita untuk sampai kepada tahap pernikahan yang harus siap dulu. Ya, harapan terbesarnya kita agar mereka bisa berada pada tatanan keluarga yang berkualitas, bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi sehat, dan Maros adalah bagian penopang kuat untuk Indonesia emas di tahun-tahun yang akan datang. Terus Pak Bupati, izin kepada Ibu Kadis kita pesan khusus untuk para masyarakat kita untuk ikut terlibat, untuk ikut sadar dalam penurunan stunting di Kabupaten Maros. Silakan Ibu. Mari kita mulai dari diri kita, menyiapkan diri dalam mulai berkeluarga, menjalankan kehamilan, dan yang penting adalah membuat keluarga kita menjadi lebih berkualitas. Jadi mohon izin Pak Bupati, dengan tagline berencana itu keren, kita wujudkan Maros yang lebih keren lagi. Berencana itu keren, Bu. Berencana itu keren. Iya, terima kasih banyak Ibu Kadis. Ini menarik ini Ibu Kadis kita ini Pak Bupati, salah satu Kadis yang progresif di Kabupaten Maros. Harapan terbesar kita apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita lakukan, dan tadi seperti yang disampaikan Bupati bahwa kita berkomitmen Kabupaten Maros ini penurunan stunting ini insya Allah akan terrealisasi, akan tercapai sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama kita adalah bergerak bersama-sama. Kesadaran itu harus ditumbuh kembangkan di tatanan masyarakat, dan bukan cuma tugas Bupati Maros, bukan cuma tugas Ibu Wakil Bupati selaku Ketua Penggerak Penurunan Stunting ini, bukan cuma tugas Ibu Kadis dengan beberapa stakeholder lainnya, tapi ini adalah tugas kita bersama. Ya,
Menarik sahabat Bupati, kita telah berada di ujung daripada perjumpaan kita. Harapan terbesarnya kita, perbincangan ini semoga menjadi pesan khusus kepada kita semua untuk mengambil andil, khususnya sadar dan bergerak khusus dalam proses stunting di Kabupaten Maros. Terima kasih banyak Bapak Bupati Hadirsan. Terima kasih. Iya, dari kesibukan beliau masih sangat sempat menyempatkan waktunya untuk berdialektika bersama kita semua. Ibu Kadis kita, sehat selalu Ibu. Dan kepada masyarakat Kabupaten Maros dimanapun berada, saya kira perjumpaan kita pada kesempatan berbagi ini telah berada di ujung daripada perjumpaan ini. Harapan terbesar kita wujudkan bersama-sama apa yang menjadi cita-cita Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Bapak Bupati kita, dan kita ciptakan keluarga berencana yang keren. Keluarga berencana keren itu keren, keluarga berencana itu keren. Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambut keluarga bahagia dengan berencana. Dua anak lebih sehat untuk keluarga. Mari ciptakan lingkungan yang sehat untuk menjalani hari. Mari bersama kita jauhi perkawinan anak. Ayo jauhi, mari bersama kita hindari 4 terlalu. Ayo hindari, karena masa depan ditentukan di sini. Perhatikan gizi sejak dalam kandungan agar stunting tak terjadi. Ayo berencana keluarga bahagia, penduduk terkendali, Maros jadi lebih baik. Berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau seluruh pihak untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi lebih gencar, diantaranya fokus pada bina keluarga baduta atau balita, pemberian makanan pendamping ASI, serta fokus mengedukasi pemantauan tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan, dan bersama menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros. Kami mengajak semua ibu hamil dan yang memiliki balita untuk rajin memeriksakan kehamilannya dan memantau tumbuh kembang anak bayi dan balitanya di Posyandu. Ayo bersama mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan ikut KB. 2 anak menuju keluarga sejahtera, 2 anak lebih sehat. Berencana itu keren. Berencana mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mampu mencegah stunting, mampu melahirkan keluarga tangguh, keluarga sehat, keluarga sejahtera, keluarga berkualitas, dan memiliki daya saing. Berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.